Setelah memanjat ke tebing yang tinggi, Roy dan kawan-kawan terpesona melihat pemandangan indah yang ada di hadapan mereka. Tempat yang cocok digunakan untuk berfoto-foto. Selagi menyaksikan pemandangan yang indah itu, Briar kemudian memanggil mereka, mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana penampakan ente itu direkam. Setelah itu mereka pun bersantai sejenak sambil makan-makan, membicarakan tentang Shining Pond yang memiliki kekuatan untuk berbicara dengan orang-orang dari masa lalu. Di sini Briar pun menanyakan mengapa Liko tidak menceritakan hal ini kepadanya. Dan Liko mengatakan itu karena tadi malam Briar terlihat sudah kecapean dan mereka tidak tega untuk membangunkannya. Dot kemudian minta untuk menunjukkan lagi video rekaman penampakan ente. Namun seperti kamera CCTV pada umumnya, mereka tidak dapat melihat dengan jelas penampakan itu. Namun Briar menyimpulkan dari rekaman video tersebut, dapat dipastikan ente itu berhabitat di sini sejak ribuan tahun lamanya, atau semenjak masa purba. Oleh karenanya, dia pun yakin bahwa ente yang mereka bicarakan ini pasti pernah bertemu dengan Lucius. Frofriat pun setuju dengannya, yang mana setelah berpisah dengan Lucius, ente akan kembali lagi ke area Zero, dan pada saat itulah dirinya terekam dalam kamera CCTV. Namun mengingat mereka pernah salah sebelumnya, Liko dan kawan-kawan berharap ini adalah ente anggota Pokemon Sixeros yang mereka cari. Setelah selesai makan, rencananya mereka akan membuat perkemahan di sini dan mulai mencari jejak Pokemon legendari tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, ada explorer yang masih terus mengawasi dari kejauhan, dengan Sanggo yang merasa bosan karena hanya bisa duduk diam saja. Di sini Onyx kembali memperingatkan bahwa mereka memang ditugaskan untuk mengawasi saja. Saat keduanya mulai berdebat, tiba-tiba Screamtail muncul dari belakang dan mulai berteriak-teriak. Sanggo yang kesal kemudian menyuruh Pokemonnya itu untuk jangan berisik dan segera masukkannya lagi ke dalam Pokeball. Di saat Liko dan teman-temannya sedang beres-beres, Terapagos merasakan sesuatu dan berjalan menjauhi mereka. Tak disangka-sangka, Pokemon misterius muncul di hadapan mereka, yang bentuknya mirip sekali dengan ente, tapi beda dengan ente yang pernah mereka temui sebelumnya. Apalagi di kepalanya ada sebuah tanduk yang berbentuk perisai. Setelahnya ente mulai mengaum dengan kencang, yang dibalas Terapagos dengan sambutan yang hangat. Sehabis itu Terapagos dan ente mulai beresonansi, yang menandakan bahwa itu memang benar adalah anggota Pokemon Sixeros. Ketika ente berjalan dekat Liko dan kawan-kawan, seketika Pokemon Sixeros lainnya keluar dari dalam Pokeball untuk melindungi mereka. Pokemon Sixeros menatap Liko dengan penuh keyakinan, lalu kembali masuk ke dalam Pokeballnya masing-masing. Frofriat mengatakan sepertinya Pokemon Sixeros itu telah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Liko. Mendapatkan kepercayaan dari anggota Pokemon Sixeros, Liko pun berjalan mendekati ente, menyatakan keinginannya untuk pergi ke Rakua bersama dengan Terapagos, beserta dengan Pokemon Sixeros yang mengikutinya. Liko dan teman-temannya berkeinginan untuk mengantarkan mereka semua ke tempat di mana Pokemon Sixeros membuat janji dengan Lucius. Liko pun menanyakan apakah ente tersebut mau ikut juga dengan mereka. Sempat terdiam untuk sesaat, ente menggeleng-gelengkan kepalanya untuk menjatuhkan Ancient Pokeball dan menyerahkannya kepada Liko. Ketika Liko merasa sangat senang karena bisa mendapatkan ente dengan mudah, tapi ternyata Pokemon itu malah merebut seluruh Ancient Pokeball dari tangannya, lalu melompat menjauhi Liko. Roy pun menanyakan mengapa ente mempermainkan mereka, tapi Dot meyakinkan sepertinya ente ingin mengetes kemampuan mereka dan menyuruh mereka untuk merebut kembali Ancient Pokeball tersebut. Frofriat pun setuju dengan pendapat itu, mengatakan selama ini mereka selalu menghadapi Pokemon Sixeros sebelum menjadikan mereka sebagai temannya. Jadi mereka membutuhkan pengakuan agar Pokemon Sixeros itu mau ikut dalam petualangannya. Dan sepertinya merebut kembali Ancient Pokeball adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Liko dan teman-temannya. Maka dari itu, mau tidak mau mereka harus bertarung melawan ente tersebut. Sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan, di mana Briar tak menyangka dia bisa menyaksikan kejadian ini secara langsung. Setelahnya ente masukkan Ancient Pokeball ke punggungnya, tidak akan biarkan mereka mengambil item tersebut dengan mudah. Dikarenakan ente bertipe api, maka serangan tipe air, tanah, dan batu merupakan yang paling efektif untuknya, yang artinya mereka hanya perlu memfokuskan pada serangan Stomping Tantrum dan Liquidation. Setelah mengatur strategi, maka Roy dan Dot memberitakan Pokemon mereka untuk maju. Crocalor melancarkan Stomping Tantrum.
Selagi Quaxwell berlari mendekati Entei, namun Entei mengentakkan kakinya ke tanah, membuat sebuah perisai untuk melindungi dirinya. Bahkan Quaxwell yang berhasil mendapatkan serangan malah terbakar setelah menyentuh tubuh Entei, yang langsung mendorongnya menjauh darinya. Setelah mengatasi dua Pokemon itu, Entei kini mengincar Floragato dan mulai menerjang maju. Dengan cepat Liko merintahkan Floragato akrobatik, tapi Dot memperingatkan untuk jangan melakukan itu. Sehingga Liko membatalkan serangannya dan menyuruh Floragato untuk menghindar saja. Meskipun berhasil menghindar, tapi cipratan api yang menyelimuti tubuh Entei mengenai Floragato. Dari sini Dot pun menyimpulkan bahwa mereka akan terbakar jika menyentuh tubuh Entei secara langsung. Kemungkinan besar itu adalah move yang memanaskan bulunya untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga serangan mereka sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap Entei. Dan jika mereka menyentuhnya, malahan mereka yang akan terkena damage. Liko dan kawan-kawan dibuat kebingungan bagaimana cara mereka mengalahkan Entei tersebut. Namun sesaat setelahnya move tersebut habis, dan Entei kembali ke bentuk normalnya. Pastinya move itu membutuhkan energi yang banyak untuk mengaktifkannya. Sehingga satu-satunya kesempatan untuk menyerang adalah ketika Entei move-nya sudah berakhir. Prof. Riet kemudian berikan burn heal kepada Dot untuk menyembuhkan status terbakar Quaxwell. Menyerang dari jarak dekat akan sangat berbahaya untuk sekarang. Jadi mereka pun merintahkan para Pokemon untuk menyerang dari jarak jauh saja, sambil tetap perhatikan pertahanan mereka. Dan ketika move Entei sudah habis, Kapten Pikachu akan menghitnya dengan Thunder Punch. Setelahnya Floragato dan kawan-kawan melancarkan serangan secara bersamaan. Dan seperti yang diperkirakan, Entei menggunakan move pelindung lagi. Setelah menerima serangan kombinasi berturut-turut, Entei kemudian menyerang balik dengan Floragato, Crocalor, dan Quaxwell yang berusaha sebisa mungkin agar jangan sampai terkena serangannya. Ketika waktunya sudah pas, Prof. Riet merintahkan Kapten Pikachu Thunder Punch yang mengenai telak Entei. Namun Entei sepertinya tidak terlalu terpengaruh dengan serangan tersebut. Entei kemudian melancarkan Dragon Pulse, yang membuat Prof. Riet terkejut karena itu adalah serangan tipe naga, dan Entei yang mereka kenal tidak mungkin menggunakan move tersebut. Sampai akhirnya Briar pun menyimpulkan, mengatakan bahwa yang ada di hadapan mereka itu bukanlah Entei, melainkan salah satu Pokemon unik yang terdapat di area Zero, atau lebih tepatnya Pokemon Paradox. Liko dan kawan-kawan mencoba mengartikan penjelasan ini, yang artinya ini adalah Entei yang berasal dari masa lalu. Namun Briar mengatakan bahwa ciri khas dari Pokemon Paradox adalah kesamaan bentuk dengan Pokemon yang sudah ada, yang walaupun dengan kondisi tersebut, Pokemon Paradox sangat berbeda dengan Pokemon biasa. Mendengar ini, Roy pun mengerti bahwa Magneton yang ditemuinya kemarin juga adalah Pokemon Paradox. Sedangkan Liko mengingat Ristal yang mengatakan bahwa Pokemon Six Heroes itu adalah Entei. Namun kebenaran perkataannya itu belum bisa dibuktikan, karena keberadaan Pokemon Paradox baru disadari semenjak dilakukannya penelitian beberapa tahun terakhir. Jika Pokemon Paradox itu muncul 100 tahun yang lalu, mungkin saja orang-orang akan menyebutnya sebagai Entei, karena dia memang memiliki banyak kemiripan dengan Pokemon legendari tersebut. Setelah menghindari serangannya, Kapten Pikachu berhasil mendaratkan Thunder Punch, yang sayangnya sama sekali tidak efektif terhadap Pokemon Paradox tersebut. Jika yang mereka hadapi ini bukan Entei, maka mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda juga. Prof. Riet kemudian minta saran dari Dot, yang berdasarkan move yang dikeluarkan oleh Pokemon Paradox, kemungkinan besar Pokemon Paradox itu bertipe api dan naga. Ini artinya Stomping Tantrum adalah satu-satunya move yang paling efektif untuk mengalahkannya, dan serangan listrik Kapten Pikachu memang tidak akan berguna sama sekali. Liko pun menyadari bahwa Pokemon Paradox itu jauh lebih susah dihadapi ketimbang Entei. Tapi ini tidak merubah rencana mereka untuk terus melancarkan serangan jarak jauh dan melemahkan pertahanan Pokemon Paradox. Ketika move pelindungnya sudah habis, maka mereka akan menyerangnya dengan Stomping Tantrum. Floragato dan Quaxwell kemudian mengkombo Magical Leap dan Water Gun, yang sama sekali tidak mempan terhadap Pokemon Paradox itu. Ini membuat mereka harus mengatur ulang strateginya untuk menghadapi Pokemon Paradox tersebut. Dot mulai pusing memikirkan serangan yang cocok untuk Pokemon Paradox. Tapi setelah melihat sungai di sebelahnya, dia pun memerintahkan Quaxwell untuk menyembur ke dalam sungai itu. Setelah melompat ke dalam air, Dot memerintahkan Quaxwell Air Cutter untuk menghit Pokemon Paradox. Roy kemudian persiapkan Crocalor untuk melancarkan Stomping Tantrum, move yang akan meningkatkan kekuatannya jika serangan itu gagal dilakukan secara berturut-turut.
Begitu pelindung Pokemon Paradox sudah habis, Crocalor pun melancarkan Stomping Tantrum, yang akhirnya membuat Pokemon Paradox terkena damage yang lumayan besar. Roy dan teman-temannya pun semakin bersemangat, yakin mereka bisa mengalahkan Pokemon Paradox dengan mengandalkan strategi tersebut. Namun Pokemon Paradox malah menembakkan serangannya ke langit-langit, mengaktifkan move fotosintesis untuk meningkatkan kekuatannya dengan menyerap sinar matahari. Di sini, Fravriat minta mereka untuk berhati-hati, karena Pokemon Paradox itu pasti merencanakan sesuatu. Dan benar saja, Pokemon Paradox mengaktifkan kemampuannya, yang membuat badannya diselimuti api yang berkobar-kobar. Setelah melihat hal ini, Briar langsung mencocokkannya dengan yang ada di Scarlet Book, yang menyatakan nama Pokemon Paradox tersebut adalah Gogging Fire. Gogging Fire merupakan Pokemon Paradox bertipe api dan naga. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kerabat jauhnya Entei, karena mereka memiliki banyak kesamaan. Hal ini dibuktikan dengan Gogging Fire dan dapat membuat gunung meletus dengan sekali raungan. Gogging Fire juga dapat memanaskan bulunya untuk melindungi dirinya sendiri dan bakar musuhnya yang melakukan kontak fisik dengannya. Gogging Fire juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya dengan menyerap sinar matahari. Gogging Fire dengan cepat melumpuhkan mereka satu persatu. Kapten Pikachu berusaha membantu, tapi dia sama sekali tidak berkutik di hadapan Pokemon Paradox yang sangat kuat. Dikala Liko dan Roy merasa sangat tertekan, Dot justru merasa sangat senang menghadapi Pokemon yang belum diketahui dengan sedikit data. Dan di tengah-tengah pertarungan itu, mereka perlahan-lahan mengungkapkan kemampuan serta kelemahannya, yang membuat Dot semakin suka dengan yang namanya Pokemon. Setelahnya, dia pun mengajak teman-temannya untuk bangkit lagi dan mengalahkan Pokemon Paradox. Pada saat itu, Gogging Fire bertingkah aneh dan malah menyakiti dirinya sendiri, yang mungkin disebabkan oleh efek dari move yang sering digunakannya. Jadi artinya mereka masih punya kesempatan untuk menyerang dikala Gogging Fire masih sempoyongan, dan mereka menyerahkan keputusan sebelumnya kepada Dot. Sementara itu, Sanggo yang sudah tidak sabaran ingin ikut bertempur juga, dengan Onix yang melarangnya karena mereka hanya disuruh untuk mengawasi saja untuk saat ini. Dot mulai merancang strategi. Pertama-tama mereka harus menghindari serangan Gogging Fire, lalu menyerangnya secara bersamaan untuk membingungkannya. Dan setelah move Gogging Fire sudah habis, maka waktunya bagi mereka untuk menyerang dengan Stomping Tantrum yang super efektif. Namun ternyata rencana ini masih belum sempurna, dan Dot harus mengatur ulang strateginya lagi. Beberapa saat kemudian, Liko dan kawan-kawan mengaktifkan Terastal Pokemon dan mulai melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Gogging Fire. Mereka pun mancing Gogging Fire untuk masuk ke dalam sungai untuk mengatasi resistensi alaminya terhadap move tipe listrik, memungkinkan bagi Kapten Pikachu untuk mendaratkan Thunder Punch yang sangat efektif terhadap Pokemon Paradox tersebut, memberi kesempatan bagi Liko dan Floragato untuk mengambil Lucius Bell yang terlepas dari punggungnya. Sesuai dengan perjanjiannya, Gogging Fire menjadi jinak dan mulai menunjukkan kenangannya saat masih bersama dengan Lucius. Lucius sangat senang bisa bertemu dengan Gogging Fire, atau dia menyebutnya Entei. Dan kini terungkap bahwa Pokemon Paradox tersebut adalah anggota Pokemon Six Heroes yang sesungguhnya. Setelah mengumpulkan seluruh anggota Pokemon Six Heroes, maka Lucius pun melanjutkan perjalanan mereka lagi menuju ke Rakua. Pada saat itu, The Explorer juga melihat mereka yang terkurung di dalam cahaya, tapi tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Liko dan teman-temannya di dalam sana. Setelahnya, Gogging Fire membiarkan dirinya ditangkap oleh Liko, yang artinya dia setuju untuk ikut berpetualang bersama dengan mereka. Sekarang hanya tinggal satu lagi yang belum ditangkap, yaitu Shiny Rayquaza. Secara mengejutkan, Terapagos mulai beresonansi lagi, yang secara otomatis mengeluarkan Pokemon Six Heroes dari dalam Pokéball, yang diikuti dengan munculnya Shiny Rayquaza yang turun dari langit-langit.